Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Okay guys, meet you again today in another topic. Kali ini Mister akan membahas tentang bangsa-bangsa asing yang menjajah Indonesia selama lebih dari 3 abad lamanya. Judulnya adalah penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ada beberapa bangsa asing yang datang ke Indonesia untuk berdagang pada awalnya. Mereka datang ke Indonesia awalnya untuk berdagang karena di Indonesia memang merupakan tempat yang strategis untuk berdagang. Namun karena mereka punya niat lain, akhirnya niat awal mereka untuk berdagang berubah menjadi menjajah Indonesia selama lebih dari 3,5 abad. Mereka adalah bangsa-bangsa Eropa. Ya. Bangsa-bangsa Eropa ini datang ke Indonesia awalnya untuk berdagang, tetapi berlanjut memonopoli perdagangan sampai menjajah Indonesia selama 3,5 abad ini. Siapa saja bangsa-bangsa asing tersebut? Kita akan bahas satu persatu pada pertemuan kali ini. Bangsa asing yang pertama adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis adalah bangsa asing pertama yang menapakkan kakinya di Indonesia yang dari Eropa. Bangsa Portugis ini adalah bangsa asing dari Eropa. Mereka datang ke wilayah Nusantara pertama kali ke wilayah Kerajaan Malaka. Mereka datang pada tahun 1511 dan tiba di wilayah Kerajaan Malaka. Atau wilayah Malaka. Wilayah Malaka adalah sekarang menjadi negara Malaysia. Makanya ada yang namanya Selat Malaka, selat yang memisahkan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Mereka datang ke wilayah Malaka tahun 1511. Setahun kemudian mereka berlayar. Berarti tahun 1512 mereka berlayar ke Maluku. Ya. Tahun 1512 bangsa asing dari Eropa pertama menapakkan kakinya di wilayah Nusantara, yaitu Portugis, nyampe
di wilayah Nusantara ke Maluku. Ya. Mereka diterima dengan baik oleh kerajaan Ternate. Ya. Di Maluku sudah ada kerajaan Islam, kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Ya. Sampai di Maluku mereka diterima dengan baik karena memang tujuan awalnya adalah berdagang. Mereka diterima dengan baik oleh kerajaan Ternate. Mereka bikin kerjasama dalam bidang perdagangan dan mereka pun diperbolehkan untuk membuat benteng, ya, benteng bangsa Portugis di wilayah kerajaan Ternate. Hal ini terjadi karena kerajaan Ternate sedang berperang dengan kerajaan tetangganya yaitu kerajaan Tidore. Akhirnya kerajaan Ternate minta bantuan kepada bangsa Portugis untuk membantu keamanan kerajaan Ternate. Bangsa asing kedua yang datang ke Indonesia adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol tiba di Indonesia pada tahun 1521 Masehi. Sama, mereka ketika tiba di Indonesia sampai di Maluku. Pada waktu mereka sampai di Maluku, Portugis masih berada di Maluku dan menjadi teman baik dengan kerajaan Ternate. Spanyol ketika sampai di Maluku diterima oleh rival kerajaan Ternate. Diterima oleh rival kerajaan Ternate yaitu kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore. Kalau Portugis diterima oleh kerajaan Ternate, maka Spanyol ketika sampai di Maluku diterima oleh kerajaan Tidore. Kedua kerajaan ini ya perang terus. Ini salah satunya membuat Indonesia kurang bersatu. Antar sesama kerajaan yang ada di Indonesia perang. Kerajaan Ternate minta bantuan kepada bangsa Portugis, kerajaan Tidore minta bantuan juga kepada bangsa Spanyol. Namun antara bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, karena mereka sama-sama dari Eropa, mereka rembukan. Mereka membuat perjanjian, namanya Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa ini bunyinya adalah bangsa Prancis diperbolehkan untuk tetap berada di wilayah Nusantara atau Indonesia, sedangkan bangsa Spanyol harus pergi. Karena memang Portugis pada waktu itu ya pertama kali datang ke Indonesia. Jadi mereka yang berhak untuk tetap berada di Indonesia, sedangkan bangsa Spanyol harus hengkang dari bumi Nusantara dan mereka akhirnya berlayar menuju ke wilayah Filipina karena efek dari perjanjian Saragossa tadi. Ketika bangsa Portugis masih berada di Indonesia, mereka terlihat semena-mena. Mereka berusaha memonopoli perdagangan. Terlihatlah pokoknya sifat jelek mereka. Akhirnya rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap keberadaan penjajah Portugis. Mereka berperang, mereka
bangsa Portugis, namun karena kurangnya rasa persatuan dan kesatuan, akhirnya perjuangan bangsa Maluku untuk mengusir Portugis selalu gagal. Bahkan raja dari kerajaan Ternate yang bernama Sultan Khairun itu dibunuh oleh tentara Portugis. Oke, kita lanjut. Bangsa asing ketiga yang datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Ini dia nih. Ya. Bangsa Belanda ini adalah bangsa Eropa yang paling lama menjajah Indonesia, menjajah bumi Nusantara. Sekitar 349 tahun sejak kedatangannya di Indonesia. Kita genapkan jadi 3,5 abad. Bangsa Belanda tiba di Indonesia pada tahun 1596. Tiba di Indonesia. Namun kedatangan mereka bukan ke wilayah Maluku, justru mereka datang ke Pulau Jawa, di mana pada waktu itu mereka datang di Banten. Banten pada waktu itu merupakan kota yang sedang maju perdagangannya. Mereka tiba di Indonesia, di Banten, namun karena sikap serakah, sikap rakus dan tamak bangsa Belanda, akhirnya bangsa Belanda diusir oleh kerajaan Banten dan mereka kembali ke negaranya lagi. Ya, mereka kembali ke negaranya lagi karena diusir akibat serakah, tamak dan rakus. Pada tahun 1598 mereka kembali lagi ke Indonesia, ke wilayah Banten lagi. Dan dari situlah ya awal mula penjajahan bangsa Belanda terhadap Indonesia berlangsung. Ini adalah tahun di mana bangsa Belanda datang kedua kalinya ke Indonesia. Setelah itu mereka bercokol di Indonesia. Mereka mendirikan kongsi dagang. Kalau sekarang namanya perusahaan. Seperti Facebook itu kan perusahaan, Google itu perusahaan, Microsoft itu adalah perusahaan. Zaman dahulu tahun 1602 Belanda mendirikan perusahaan dengan nama VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, ini bahasa Belandanya. Company, perusahaan. Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh bangsa Belanda untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berdiri pada tahun 1602. Adapun jenderal pertama VOC bernama Peter Bosch. Nanti ada beberapa jenderal yang lain, tapi jenderal pertama yang mengurus
VOC bernama Peter Bosch. Dari sinilah ya, awal mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah, memonopoli perdagangan-perdagangan yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia rakyatnya semakin melarat. Mereka juga melakukan tanam paksa, namanya kultur stem cell, wajib kepada rakyat Indonesia, di mana tanam paksa ini rakyat disuruh menanam cengkeh, menanam padi, menanam palawija dan lain-lain. Tetapi hasilnya diambil oleh pemerintah Belanda di bawah kekuasaan perusahaan VOC ini. Adapun bangsa terakhir yang datang ke Indonesia untuk menjajah wilayah Indonesia adalah bangsa Inggris. Mereka datang ke Indonesia pada tahun 1811. Pada waktu itu Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Jadi 1 abad setelah Indonesia dijajah dan masih dijajah oleh Belanda, datanglah kerajaan Inggris ke Indonesia untuk menjajah Indonesia juga. Ya. Cuma penjajahan bangsa Inggris terhadap Indonesia hanya 5 tahun. Ya. Mereka datang 1811, mereka pergi pada tahun 1816. Rombongan Inggris ini dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Ya. Thomas Stamford Raffles ini adalah tokoh yang juga menemukan bunga terbesar di Indonesia. Karena pada saat penjajah Inggris datang ke Indonesia, bangsa Belanda masih ada dan menjajah di Indonesia, sehingga antara dua bangsa ini melakukan perjanjian dengan nama Konvensi London. Konvensi London ini berbunyi Belanda boleh tetap berada di Indonesia dan bangsa Inggris harus hengkang dari Indonesia mencari wilayah baru. Akhirnya bangsa Inggris pergi dan mereka pergi ke wilayah Singapura. Demikian penjelasan Mister tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.